Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi Syamsul Ibrahim, NIM 1905 121 40882. Nah, di sini saya bakal menerangkan tentang sejarah internet. Sejarah internet di dunia. Internet berawal dari sebuah jaringan komputer oleh Departemen Pertahanan Amerika yang dibentuk pada tahun 1969 melalui proyek ARPA. Dibentuklah ARPANET. Tujuan awal pembuatan sebenarnya untuk keperluan internet karena pada masa tersebut digunakan untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Selain itu, juga digunakan untuk menghindari terjadinya pesan yang terpusat saat itu. ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan juga University of Utah. ARPANET pun mulai dikenal pada Oktober 1972, dan tak lama kemudian proyek ini semakin berkembang, sehingga semua universitas di Amerika ingin bergabung. Hal ini membuat ARPANET kesulitan menangani. Sebuah ARPANET dibagi menjadi dua. Pertama, ARPANET baru yang berukuran lebih kecil yang digunakan untuk kepentingan non-militer. Kedua, MILNET yang digunakan untuk kepentingan militer. Gabungan keduanya disebut DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Runtutan sejarah internet di dunia. Tahun 1972. Agar teknologi dan standar pada jaringan komputer dapat ditingkatkan pada tahun 1972, dibentuklah sebuah kelompok kerja bernama International Network Working Group. Pembicara pertama dari INWG adalah Vint Cerf, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Internet. Vint Cerf kemudian mengajak Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol pada tahun 1974 melalui artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Selain itu, pada tahun 1974 juga dibentuk Telnet oleh Brenet dan Neumann. Telnet merupakan layanan paket data publik pertama dan versi komersial dari ARPANET. Tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Tahun 1979. Tahun 1979 dibuat grup diskusi bernama Usenet oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin. Selain itu, penggunaan emoticon juga diusulkan pada tahun ini oleh Kevin McKenzie. Tahun 1980 memasuki tahun itu, penggunaan komputer pribadi atau disebut PC itu mulai mewabah. PC mulai menjadi bagian dari hidup manusia. Layanan Bitnet pun dimulai. Disediakan layanan email, mailing list, dan file transfer protokol oleh Bitnet. Selain itu, CSNet juga dibentuk dengan menyediakan layanan email dan lainnya kepada para ilmuwan tanpa harus mengakses ARPANET. Tahun 1982. Pada tahun ini, TCP/IP pun digunakan sebagai protokol universal jaringan tersebut. Name server juga mulai dikembangkan sehingga para pengguna dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun 1986,
diperkenalkan sistem nama domain yang digunakan untuk menyeramkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Pada tahun 1990, muncullah program editor dan browser yang kini diberi nama WWW atau World Wide Web. Program yang ditemukan oleh tim Berners-Lee ini digunakan untuk menjelajahi jaringan komputer yang terhubung. Semakin banyak jaringan yang terhubung menyebabkan munculnya istilah surfing the internet pada tahun 1992. Awal masuknya internet ke Indonesia. Internet pun semakin berkembang pada saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Hal ini dimulai pada tahun 1990, di mana saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Di situ terjadi semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong yang sangat terasa di antara para pelakunya. Protokol internet atau disebut IP pertama di Indonesia adalah UI NetLab yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Tahun 1988, penggunaan awal internet di Indonesia memanfaatkan CIX untuk mengakses internet. CIX menawarkan jasa email dan newsgroup hingga jasa akses HTTP. Tahun 1994 mulai beroperasi dan newsgroup hingga jasa akses HTTP itu mulai beroperasi. Indonet yaitu ISP komersial pertama di Indonesia saat itu belum banyak diketahui celah bisnis ini internet dan masalah sedikit penggunaan internet di Indonesia, sehingga sehubungan awal ke internet dilakukan melalui dial-up Indonesianet. Selalu itu tahun 1994 juga beroperasi ISP pertama di Indonesia, yaitu IP Technet. Warnet, yang jelas itu diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet. Nah, ini di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar 1996 sampai 1998-an. Beberapa tokoh yang dalam perkembangan warnet ini disebut saja, salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada 1997 sampai 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontraknya, mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet, warung internet. Tapi akhirnya sebutan warnetlah yang digunakan masyarakat. Penyediaan layanan internet di Indonesia. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah IP Technet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncullah PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat waktu sedikit dan terbatasnya penggunaan. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Manfaat internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas geografi atau negara, dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Penggunaan internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi murah,
Dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sponsor. Jangkauan informasi dan komunikasi internet tanpa batas. Aplikasi internet. Aplikasi internet ada beberapa, yaitu sharing file, suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan. Email. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. World Wide Web atau WWW merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis search yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di mana dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time. Chat ini mirip dengan telepon yang berfasilitas party line, namun kita hanya tinggal mengetikkan apa yang hendak kita bicarakan. WAP atau Wireless Application Protocol ialah fasilitas pengaksesan internet yang melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.